Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda di Berendo TVRI Bengkulu. Bersama saya Mikrom Amade Utama yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Nah pemirsa, Berendo TVRI Bengkulu, sebelum kita memulai dialog, izinkan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita rayakan spirit kebangkitan nasional pada hari ini. Kita semua masyarakat Indonesia. Dan berangkat dari semangat itu tentunya Berendo juga mengangkat tema yang menarik, yaitu mengenai kebangkitan nasional masyarakat Enggano, bersama dengan narasumber yang luar biasa yang sudah menghadirkan karya-karya yang luar biasa dan tentunya hadir di tengah-tengah kita saat ini di studio. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Teguh Zulkarnain selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Cukup padat hari ini kegiatannya. Padat, ya. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya hadir bersama kami. Yang kedua ada Bang M. Leo Fatli Bakti atau kami sering sapa Bang Leo ya. Selaku Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bang. Sore. Apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Mikrom gimana? Alhamdulillah cukup baik Bang. Terima kasih kepada Bapak dan Abang yang sudah sore hari ini meluangkan waktunya hadir untuk ngobrol bareng kita di Berendo TVRI Bengkulu. Nah, Pak Bang, hari ini kita coba bahas soal Hari Kebangkitan Nasional yang kita elaborasikan juga dengan kondisi masyarakat Enggano. Yang pertama saya mungkin mau ke Pak Teguh dulu nih, dari DPRD Provinsi Bengkulu. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dalam pandangan Bapak sendiri, maknanya seperti apa sih memaknai kebangkitan nasional hari ini? Ya, ini kan kebangkitan nasional kalau misalnya dalam jargon pemerintah negara ini kan waktunya ini adalah Indonesia Emas. Ya, Indonesia Emas ini dimaknai ya sebuah kebangkitan bahwa kemudian bangsa kita ini, negara kita ini harus kemudian sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Kita ini kan merdeka ini kan sudah 80 tahun ya. Sudah merdeka 80 tahun, usia yang sebenarnya cukup tua ya. Tapi kemudian banyak hal yang harus menjadi tanda tanya pada kita terhadap kemajuan yang dicapai oleh bangsa ini. Ya, di sisi kemandirian pangan. Nah, kita coba hari ini di tahun ini kemudian bagaimana Indonesia tidak lagi mengekspor padi, beras, tidak lagi mengekspor jagung, ya kan? Dan ini dalam upaya itu kemudian bagaimana kemandirian pangan terjadi. Kemudian kemandirian yang lain termasuk juga industri, ya, perikanan. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu jangankan beras, jagung, garam saja kita impor. Di mana letak kemandirian kita? Ini yang dimaksud kemudian di momentum kebangkitan nasional ini juga harus kemudian menjadi kebangkitan bangsa dan negara kita, bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang mandiri, bangsa yang mampu kemudian satu tingkat dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, kenapa kemudian India yang dulu di tahun 60-an 70-an itu jauh lebih miskin dari kita, ya. Cina ya di awal tahun 80-an itu adalah 9 dari 10 warga negaranya itu berada di jurang di bawah garis kemiskinan. Tapi hari ini mereka sudah berjaya. Mereka sudah berjaya, Cina sudah berjaya, India sudah berjaya. Begitu juga. Dan terakhir kita bahwa penghasil kopi kita, ya, kopi kita itu ada di urutan 3 besar dunia, jauh di bawah Vietnam. Ya, negara yang baru belum terlalu lama lepas perang dengan Amerika, tapi dia sudah melampaui kita dalam soal industri pertanian. Ya, kita nggak usah bicara Thailand yang sudah lebih dulu kan, semuanya tahu jambu Bangkok, durian Bangkok semuanya. Ya, itu sudah melampaui kita sebelumnya. Malaysia dahulu tahun 60-an 70-an itu impor guru dari kita. Ya, tapi hari ini universitas mereka itu jauh lebih baik dari universitas yang ada di negara kita. Ya, Universitas Kebangsaan Malaysia itu 100 besar dunia. Ya, tapi kita 500 besar dunia.
Nah ini yang kita maksudkan bahwa inilah momentum kita, kebangkitan nasional, Hari Kebangkitan Nasional ini jangan kemudian dimaknai hanya sebagai seremonial atau lip service saja. Tapi ayo kita bangkit bersama-sama agar tujuan Indonesia Emas itu bisa tercapai. Ya betul. Negara kita negara yang besar, tapi kita harap juga jangan hanya sekedar tagline ya Bapak. Dan memang momentum ini harus menjadi momentum kemajuan bangsa. Kalau dari Bang Leo sendiri Bang, melihatnya seperti apa Hari Kebangkitan Nasional? Ya kalau abang sih concernnya terhadap anak muda ya, Gen milenial, Gen Z, Gen Alpha sekarang. Kalau abang pengennya sih anak muda yang bebas narkotika, terus apa namanya kalau main online itu game gitu kan tidak misalnya sampai mengorbankan akademiknya gitu kan, sekolah dan sebagainya. Jadi yang fokus terhadap akademik dan mengejar prestasi begitu. Jadi dengan apapun minat dan bakat. Jadi misalnya jangan juga terlalu fokus dengan akademik, tapi kita punya bakat tapi dicuekin gitu kan. Ya pengen support juga dari orang tua, dari teman-teman bahwa misalnya anak Bengkulu yang misalnya bisa nari, bisa nyanyi, bisa musik, disupport, bukan yang Bengkulu banget Bang. Ya. Cak Kio, Cak Maca, Cak Pade, mencanti, itu kan bulian anak Bengkulu banget kan. Jadi pengennya yang kalau misalnya dia bisa berbahasa Inggris, dia pengen coba bahasa China, pengen bahasa Arab, disupport ayo gimana begitu kan. Terus kalau dia bisa pintar menulis atau dia bisa acting atau dia bisa modeling atau apa, bukan yang jadi dibully, tapi yang disupport. Jadi tidak ada istilah lagi stop untuk saling bully kita anak-anak Bengkulu yang Cakio, mencantik, Capade, Pandir, macam-macam lah itu. Jadi abang pengennya di Hari Kebangkitan Nasional ini anak-anak Bengkulu yang semangat, yang mengejar prestasinya, tidak ngelem lah obat batuk itu gitu kan. Terus ya jangan sampai alkohol dan sebagainya. Ya, tadi kalau kita lihat statement dari Bang Leo tadi, saya juga sangat setuju bahwasanya memang kita harus mendorong anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial, bahkan generasi Alpha tadi untuk berkarya. Entah kenapa, Mikrom, kita tuh Bengkulu banget tuh, entah kenapa satu sama lain kita tuh nggak mau saling support, itu aneh banget ya Bang ya. Kita Bengkulu, orang lain tuh kenapa gampang maju, provinsi lain, karena anak mudanya satu sama lain tuh saling support. Kamu bisa apa, aku bisa apa, bukannya saling mengejek atau saling menjatuhkan. Ya. Jadi memang beberapa trennya Bengkulu seperti ini yang dilihat ya, ketika seseorang mencoba berkarya ataupun terlihat sedikit berbeda, akan ada reaksi-reaksi yang mungkin kadang menyukai, kadang tidak menyukai. Tapi ini menarik kalau misalnya kita bicara soal istilahnya memberikan tuntutan kepada anak-anak muda, kepada masyarakat untuk melakukan karya, untuk menciptakan sebuah hal. Tapi apakah kalau kita tilik ke masalah Enggano, apakah warga masyarakat, terutama anak-anak mudanya, sudah mendapatkan hak mereka untuk bisa terfasilitasi untuk mengembangkan bakat ataupun minat mereka? Saya mau ke Pak Teguh dulu nih, melihatnya seperti apa anak-anak muda Enggano, Pak? Ya, Enggano ini di satu pulau terluar, betul, di pantai barat Bengkulu. Ya. Dia itu punya panjang itu sekitar 60 km. Lebarnya sekitar 40 km. Pulaunya subur. Pulaunya subur dan potensinya luar biasa, potensi kelautannya. Tapi kemudian masyarakatnya terisolir. Ya. Kalau kemudian masyarakatnya terisolir, apa yang mau dikembangkan? Ya. Ya kan, sudah pasti semuanya terisolir. Pulaunya sudahlah pulau terpencil, pulau terluar, pulau terisolir ya. Kemudian bagaimana kemudian kita berbicara tentang pendidikannya, kita bicara tentang kesehatannya, transportasinya saja sudah parah, sudah susah. Nah, ini yang juga menjadi tekad ya kami semua dengan pemerintahan baru ya Pak Gubernur. Kami ingin bercita-cita, dan itu insya Allah betul terwujud. Ada sebuah sarana transportasi yang memadai ke sana. Kemudian pelabuhannya harus diperbaiki sebaik-baiknya. Inilah yang kemudian beberapa waktu yang lalu saya ramai mungkin di media sosial untuk mempertanyakan, mengkritik pelabuhan itu. Karena jalur yang kemudian yang paling bisa ya, paling memadai kemudian untuk ke Enggano adalah kapal laut. Kapal laut. Ya, karena pesawat ini yang pertama mahal. Yang kedua ternyata bahwa bandaranya juga siap hanya untuk pesawat kecil.
yang bisa mengangkut ya paling banyak 15 penumpang. Ya kan? Tapi kalau kapal kan bisa mengangkut sampai ribuan penumpang malah. Nah, ini dulu angkutannya dulu yang harus kita soalkan dan fasilitas pelabuhannya. Ya, aksesibilitasnya Pak ya. Iya, aksesibilitas pelabuhan. Oleh karena itu tuh harus segera dilakukan pengurukan terhadap pelabuhan itu, direvitalisasi. Kalau saya maksudkan itu revitalisasi. Sehingga apa? Persoalan Enggano hari ini itu dia mau bawa hasil buminya nggak bisa. Ya. Mereka nggak punya uang karena uang mereka dari hasil bumi. Ya kan, ikannya mereka sulit bawa, pisangnya mereka nggak bisa bawa, melinjonya dan sebagainya, jengkolnya itu kan bagus ya. Benar. Mereka nggak bisa bawa. Ya. Ya, akhirnya mereka nggak ada uang. Nah kalau sudah tidak ada uang, bagaimana mereka bisa belanja? Bagaimana bisa mereka menyekolahkan anak-anaknya? Bagaimana kemudian kalau sakit mereka berobat? Ya kan, kalau nggak ada uang ya nggak bisa bayar BPJS kan gitu kira-kira. Nah ini yang jadi problem bagi kita hari ini. Ya. Oleh karena itu yang pertama ada pelabuhan, yang kedua segera. Karena kapal yang berlayar dari Bengkulu ke Enggano itu adalah kapal feri. Ya. Feri ini ada kapal penyeberangan antar selat dan sebagainya. Bukan kapal yang berlayar di laut lepas. Ya, jadi berbahaya sekali. Ya. Karena feri ini adalah penyeberangan. Ya. Nah, Enggano kan bukan penyeberangan. Nah, dia laut Samudra Hindia, laut lepas. Segeralah kemudian kita menyediakan kapal yang baik, yang layak untuk kemudian mengangkut penumpang dari Enggano maupun dari Bengkulu ke Enggano. Ya, jadi salah satu fokusnya pemerintahan saat ini adalah membangun aksesibilitas. Aksesibilitas. Salah satu dengan ada kapal baru nantinya. Kapal baru, pelabuhannya juga layak. Jangan sampai ada kapalnya nggak bisa masuk. Ya. Karena apa? Karena alurnya nggak memadai untuk masuk kapal. Ya, saya menarik juga ada yang ingin saya tanyakan masalah aksesibilitas dari Pulau Enggano ke Bengkulu, ke pelabuhan, dan juga nanti saya ingin minta pandangan dari Bang Leo. Tapi mungkin setelah jeda pariwara berikut ini ya, Bapak, Abang. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI Bengkulu, tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.